Di 2 Tawarikh 18:22, Ya. di situ dikatakan ya, Tuhan menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabi. Tuhan Ya. lo ini, Tuhan lo ini menggunakan alat Iya. setan, cara setan. Benar, Apa Bang. alat setan tadi itu? Enggak, gini loh. Kalau Tuhan itu kan tadi kamu bilang itu mungkin hadis palsu. Saya sekarang bilang ini mungkin ayat Kalau palsu Tuhan ini. nggak apa-apa, Bang, karena Tuhan itu Mungkin berkuasa ayat atas palsu. setan. Ini kan nabi, Ya. Bang. Abang nggak Iya, ngerti iya. yang membedakan antara nabi dan Tuhan ya. Kalau Tuhan memang Tuhan memberikan berarti izin Tuhan kepada, berarti dengar Tuhan dulu, bisa dengar dulu, nakal Ustaz. ya. Bisa Dengar dulu, rusak. Ustaz. Kau bilang Dikit memberi apa ya, izin Tuhan? saja, ternyata Coba ayatnya dengar dulu, Tuhan Ustaz. yang Agak kau lain bilang ini Rudi, anak bata. Coba hanya dengarkan mengajarkan. dulu. Ternyata Iya, iya, ayatnya tapi Tuhan tunggu yang dulu, menaruh, Rudi. bukan Rudi. mengizinkan. Iya, kalau Tuhan bisa, karena Tuhan itu tuannya iblis itu juga. Ya, Kalau jadi Tuhan kalau bisa lah, Tuhan menggunakan cara licik Tuhan bisa. yang membawahi mereka semua. Ini nabi loh, diperintah jin. Masa Pak Ustadz nggak ngerti dari tadi? Kalau harus Tuhan, sudah sebentar, dijelaskan itu bukan perintah, Rudi. Bagaimana diskusi kayak gini? Biar enggak Orang ini. kok nggak mau satu-satu, dengar. satu-satu. Gimana Makanya kau jangan diskusi rusuhin. seperti ini? Kalau kau tidak ngerusuin, aku nggak akan ngerusuin. Orang lagi ngomong, kau dengarkan saja. Iya, makanya dengarkan dulu ku jelaskan, bro. Nggak apa-apa, Dengarkan. kasih dia Bang, kesempatan. belum selesai, biar Rudi. Bang Ujo. Biar Bang Ujo, biar aja biar. Mau apapun dia Iya. serah aja biar. Biar Diskusi apa? itu Room saya beda. Ini aturan saya. Silakan lah Bata, silakan kau mau ngomong, silakan. ya gini. Ya, kalau Tuhan menyuruh iblis, ya itu wajar karena Tuhan itu atasan dari iblis loh. Maka Tuhan kalau memberi penangguhan kepada iblis bisa. Wong Tuhan itu hakim dari segala sesuatu, termasuk iblis, bisa disuruh oleh Tuhan. Karena Tuhanlah yang paling tinggi, kan begitu, Bang. Benar kan? Nah, Salah. kalau nabi diperintah iblis ya repot juga gitu loh. Salah, ini coba Silakan. Coba gantian ya, Nah, gantian. Ya. Pertama, dari caramu bernarasi anak bata, itu sama kau tidak nyimak dan tidak baca yang tadi saya sebutin, yang di 2 Tawarikh. Iya. Nggak usah iya dulu, nanti dipotong. Dengerin aja dulu. Begini, perkara Tuhan mengatur setan itu masuk di akal. Ya namanya dia Tuhan. Tapi kan bukan itu yang saya protes. Yang saya sampaikan itu Tuhan menggunakan cara setan. Tadi kan kamu bilang ini mungkin hadis palsu ini, bagaimana bisa Nabi mengikuti jin. Tapi yang lebih parah, Saya Anak Bata, tunggu Ustaz Awan lu. Anak Kan Bata, dulu. tadi Anda Saya bacakan. Ya. Sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta. Siapa yang menaruh roh kedustaan di situ? Siapa? Tuhan. Paham kan kamu sekarang? Ya. Tuhan telah menaruh roh dusta. Berarti dia menggunakan cara setan. Roh kedustaan yang hanya menggunakan roh kedustaan itu cara-cara setan, menaruh di mulut anak bata, menaruh di mulut orang-orang Kristen yang lain supaya mereka percaya akan dusta. Itulah cara setan. Yang saya persoalkan, kenapa Tuhan menggunakan cara setan bahkan untuk mensiasati nabi-nabinya? Itu kan cara setan. Jadi kamu tidak tangkap dari tadi pertanyaan saya. Coba kamu. Siap, oke. Ya. Tuhan menggunakan setan itu bukan untuk menyesatkan nabi-nabinya. Nabi palsu itu yang disesatkan. Kemana sih abang membacanya? Yang disesatkan setan itu kan nabi-nabi palsu itu. Kan ada Nabi Mika. Jadi asbabun nuzulnya itu adalah ada 2 raja nih, satu raja Yehuda, satu lagi raja Israel. Nah, mereka ini hendak berperang. Jadi di dalam kebiasaan raja Yehuda dan raja Israel sebelum berperang tanya dulu Tuhan melalui nabi-nabinya. Kan begitu. Nah, maka mereka bertanya kepada Mika, "Jangan kau berperang, nanti kau mati," kata Mika. Nah, lalu raja ini kan berambisi untuk ikut berperang. Maka dikatakannya lah sama raja Israel, dikatakan raja Yehuda, ada nggak nabi yang lain? Jangan nabi Mika ini, dipanggil nabi yang lain, nabi palsu itu. Setelah datang nabi palsu, lalu kedua raja itu bertanya kepada nabi palsu,
pergi aja kau berperang, kau tidak akan mati katanya. Lalu ditanya lagi Mika ini, kemana Nabi Mika? Nabi yang ini bilang Tuhan nyuruh biar aku berperang, katanya aku akan menang. Maka Mika bilang, apa yang sudah difirmankan Tuhan itu yang kusampaikan kepadamu. Kalau kau maju berperang, kau akan mati. Itu kata Nabi Mika. Lalu Nabi palsu itu menampar pipinya Mika. Dimasukkanlah Mika ke penjara. Lalu Mika berkata kepada Nabi palsu itu, tidak lewat tahun ini kau akan mati. Kan begitu. Nah, jadi yang dirasuki oleh roh jahat itu adalah Nabi palsu itu. Dan akhirnya Raja Israel itu mendengarkan kata Nabi palsu itu, mati di medan perang. Itu Pak, jadi yang dirasuki oleh roh jahat itu atas izin Tuhan bukan Mika, tetapi Nabi palsu itu. Dan Tuhan memang bisa menggunakan segala sesuatu. Karena iblis itu kan harus patuh kepada Tuhan. Nah, yang jadi masalah, kenapa Muhammad diperintah jin, diperintah setan, itu masalahnya Bang. Masa Abang nggak ngerti sih itu? Silakan. Oke, saya tanggapi. Kalau saya bertanya sesuatu itu to the point, bukan membaca satu raja-raja, suatu pasal begitu. Dengarkan dulu, dengarkan ya. Silakan Ustaz. Jadi kalau orang baca saja itu orang juga bisa baca. Nanti kalau saya tanya soal begini ya, langsung baca saja ini satu pasal. Nggak begitu caranya menjawab anak Batak. Saya nggak menyuruh abang membaca satu pasal. Dengar dulu. Anak Batak ini nggak sabar. Oh, gini aja deh, gini aja. Aku, kamu gimana? ini Ustaz Alwan yang dari dulu. Bicara tadi. Bicara Nah, sebentar dulu Bang Bejo. Bang Bejo. Gini, sebentar dulu. Kamu tadi bicara, didengarkan kamu diam. Kenapa Aku nggak giliran orang membantah. bicara kamu nggak mau diam, Rudi? Yang Aku betul nggak kamu mau membantah. diskusi. Aku nggak Ya kalau membantah. begitu Aku dengan bertanya aja. selesai dulu lah. Kau tunggu, kan bisa. Nah ini teman-teman mau bilang main keroyo, habis kamunya ndak tertib. Coba dengarkan ya. Begini, di situ konteks pertanyaan saya, dengarkan ini. Tadi kan kamu bilang Mika berkata, dengarkanlah firman Tuhan. Jadi ini tentang firman Tuhan, Tuhan yang berkata, tidak usah lari ke raja-raja yang lain. Ini firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Ya, dia akan menaruh roh-roh kedustaan ke mulut-mulut nabinya. Artinya kan kita bicara cara. Menggunakan roh kedustaan itu adalah cara setan. Setan begitu caranya, dia licik. Jahat, itu setan. Tuhan kan gak mungkin menggunakan cara licik. Betul tidak? Kalau kamu pikir Tuhanmu itu menggunakan cara licik, itu aneh. Tapi terserah. Karena tadi kamu bilang iya terus dari tadi. Bukan yang dari tadi ya. Saya nggak tahu, ini mungkin ketiga kali nanti anak Batak akan mengulang Tuhan menyuruh menjadikan setan. Tidak ada. Bukan itu narasinya. Ini Tuhan tidak menyuruh siapa-siapa. Tuhan yang langsung melakukan. Tuhan yang langsung mengerjakan. Dengan cara baik apa jahat? Dengan cara jahat. Bagaimana caranya? Memasukkan roh dusta. Di mana ditaruhnya? Di mulut nabi-nabinya. Jahat tidak? Jahat. Di situ framingnya, bukan di mulut nabi-nabinya. Ke mulut nabi palsu itu kan Mika nabi Tuhan nih. Gimana sih Pak Alwan kok framing kayak gitu sih Pak Ustadz? Kok framing kayak gitu? Siapa yang framing? Saya baca kok. Mika itu kan nabi dari Tuhan Pak. Sudah. Tapi dia bilang apa? Dengarkan firman. Ya, itu firman Tuhan. Yang sudah melalui selesai. Terus apa lagi yang roh jahat itu dimasukkan ke mulut nabi-nabi palsu. Bukan itu kata Mika, tapi yang dia kutip itu firman Tuhan. Betul tidak? Benar, memang Tuhan menaruh roh jahat itu ke mulut nabi palsu. Betul itu sudah percaya. Bukan ke mulut nabi-nabinya, di situ framingnya. Gini deh, biar ku jelaskan sekali lagi. Aku dengan dengan sabar menjelaskan sekali lagi. Kalau Pak Ustadz Alwan juga nggak paham, ya aku angkat tangan lah. Gini, Raja Yehuda dan Raja Israel hendak berperang ini Pak Ustadz. Kebiasaan orang Yahudi, sorry kawan-kawannya jadi bola-balik ya kawan-kawan ya, sorry ya. Raja Yehuda dan Raja Israel hendak berperang. Sudah. Kebiasaan Raja Yehuda dan Raja Israel sebelum berperang tanya Tuhan dulu. Nah, lalu mereka menanyakan Tuhan melalui Nabi Mika. Lalu Mika menjawab, jangan kalian berangkat berperang. Kalau kalian berangkat berperang, kalian akan mati. Itu kata si Mika.
Lalu raja itu berkata, ada nggak nabi yang lain? Nah, begitu. Karena mereka berambisi ingin ikut berperang. Oh, ada di sini nabi juga, rupanya nabi palsu. Ditanya, nyala nabi palsu itu, boleh kami berperang? Boleh, kalian akan menang, kata nabi palsu ini. Lalu dikonvertir ini, dijumpakan orang itu, nabi palsu itu dijumpakan sama Mika. Nabi palsu itu banyak. Lalu raja itu bertanya kepada Mika, nabi yang ini dibilang boleh, kau bilang enggak boleh, yang mana kalian yang betul? Nah, maka Mika berkata, Tuhan menaruh roh jahat ke mulut nabi ini. Nabi palsu itu maksudnya ditaruh Tuhan roh jahat. Maka akhirnya nabi palsu itu menampar pipi Mika. Sudah ditamparnya lah pipi Mika. Maka Mika berkata kepada nabi palsu itu, tahun ini kau akan mati. Dan betul, nabi palsu itu tahun itu mati. Dan akhirnya raja orang Israel itu menuruti kata-kata nabi palsu yang sudah ditaruh roh dusta di mulutnya oleh Tuhan. Kan begitu, akhirnya mereka berperang, mati raja orang Israel itu. Kenapa Pak Ustadz susah untuk memahaminya Pak Ustadz? Itu Pak Oke. Ustadz, aku udah Bukan menjelaskan anak bapak. lagi ya, bolak-balik Anak nggak bapak. enak sama penonton. Justru di situ yang tadi saya bilang. Gini, yang kamu ceritakan itu kan kamu hanya bercerita bagaimana proses kejadiannya. Iya Pak Ustadz. Tetapi yang saya maksudkan intinya kan kamu setuju Tuhan menaruh roh dusta apa tidak? Benar, kepada siapa ditaruh? Oke. Kepada nabi-nabi palsu kan? Nabi kepada Iya, semua benar. nabi, kepada Benar. semua nabi, dengarkan dulu. Kepada semua nabi, lalu di sana ditentukan mana yang nabi Nabi palsu. palsu, jangan semua nabi Pak Ustadz. Semua Aduh, nabi, mau saya bacakan. Semua nabi. silakan. Coba dengarkan, Ya. coba buka 1 Raja 22:23. Oke, silakan. Baca. Sesungguhnya Udah tahu, Tuhan tahu telah lah ya. menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu. Bagaimana saya duluan baca, kamu saja baru Iya baca benar. Semua Jadi, nabi itu nabi-nabi ini bagian palsu saya, ini itu bagian saya. Pak. Nabi-nabinya Ini bagian saya. raja Dengarkan. itu, nabi Dengarkan Tuhan anak cuma bata, satu. kamu barusan saja salah loh. Dengarkan saya dulu, Gimana gantian. salahnya? Nabi Kamu itu bilang kan tidak banyak, semua, saya Pak. bilang Nabi semua, dari dan Tuhan saya buktikan, satu. saya baca. Kamu baca 1 Raja 22:23. Semua atau tidak? Semua kan? Semua Makanya nabi kamu sudah palsu salah, kecuali dengarkan. Mika. Satu-satunya nabi Tuhan kan Mika di situ, Pak. Dia bilang Yang semua lainnya itu nabi semua di nabi situ palsu. tidak ada Sebentar, nabi Pak. palsu, jangan Awan. tambah-tambah. Ustaz Tapi dengar Awan, dulu Ustaz anak bata, Awan. anak bata. Jangan Dengar dulu, memelintir loh, Ustaz Awan. Jangan memelintir loh. Dengar dulu anak bata, dengar gantian, kita gantian ya, tertib ya. Iya. Dengarkan saya. Iya. Sebenarnya begini, masalah itu bukan di situ. Ini letak caramu tangkap pertanyaan saya ini, kamu nangkap tidak? Kamu kan sudah setuju Tuhan menggunakan roh dusta. Ya. Di situ persoalannya. Kok Tuhan menggunakan cara jahat? Roh dusta Oke. itu belum selesai. Sabar dulu. Oke, silakan. Di sini kan masalahnya di sini, bukan di cerita Mika, bukan. Tuhan menggunakan cara setan. Cara setan itu apa? Menggunakan roh dusta. Roh kedustaan itu cara setan, cara licik, cara jahat. Enggak. Kalau itu cara yang biasa dilakukan oleh setan, kenapa Tuhan juga menggunakan cara itu? Itu loh inti pertanyaannya. Jangan kamu ulang Ya. lagi cerita itu ya. Ya, boleh aku jawab? Boleh. Jawab. Oke, Tuhan berhak atas seluruh alam semesta ini, Pak, termasuk iblis. Tuhan berhak menghukum iblis, menghakimi iblis. Tuhan berhak menyuruh iblis itu bekerja. Apa yang harus dilakukan iblis, Tuhan itu berhak. Maka kalau Tuhan yang menyuruhnya, apa masalahnya? Wong Tuhan itu tuannya iblis. Jadi kalau Tuhan menyuruh iblis ini, ya udah lakukanlah. Itu apa masalahnya? Karena Tuhan yang menyuruh. Yang jadi masalah, nabi dari Tuhan disuruh iblis, itu yang jadi masalah, Pak. Ini kan Di Tuhan yang mana nabi dari Tuhan disuruh iblis di mana? Abu Daud 35, Muhammad disuruh jin. Baik, saya bantah yang ini dulu ya Ustaz Alwan Afan. Di Coba, dalam coba. Quran ya. Buka Abu Daud 35. Di dalam Aku bacakan Quran, dalilnya. sebentar. Aku bacakan Sudah, dalilnya sudah. sebentar. Aku bacakan dalilnya baru Bapak menjelaskan, boleh? Ustaz Abu Hadi, maaf. Sebentar. Jangan Aku dulu, Ustaz bacakan Abu Hadi. dalilnya Pak Ustadz menjelaskan, boleh ya? Tunggu dulu, sabar. Pertama saya mau luruskan, ya. Kamu bilang Tuhan menyuruh, ini kan bohong juga ini. Tidak ada Tuhan menyuruh, Tuhan berubah menjadi roh dusta.
Tidak ada Tuhan berubah menjadi roh dusta. Jangan begitu, Ustaz. baca Pantang kayak Bible gitu. ini. Baca Gini loh. Bible ini, baca Bible ini. Ya, dengarkan. Ini biar kamu shock, biar kamu kaget. Baca ya, saya baca ya. Pak Ustaz. Kamu bilang tidak ada kan? Kamu bilang tidak bisa kan? Saya baca. Tuhan tidak bisa berubah menjadi roh dusta, Pak Ustadz. Makanya dengarkan saja, daripada kamu bicara tanpa Alkitabiah, tidak Alkitabiah, saya bicara Tidak Alkitabiah, kamu dengarkan. dia semua datanya dari Kalau saya menentang, saya baca, saya baca ya. Bapak, silakan. Satu raja-raja, Ya. satu raja-raja, gini. Mana tadi itu? Dua. Nah, baca. Aku akan keluar. Ini perkataan Tuhan ini. Aku akan keluar dan menjadi roh dusta. Bukan Tuhan yang ngomong. Iya. Bukan Tuhan yang ngomong, Pak. Bukan Tuhan yang ngomong itu, Pak. Tetapi satu roh iblis itu yang ngomong, aku akan masuk. Gitu loh. Gini deh, aku baca aja lah satu perikop ya. Bentar, aku baca aja satu perikop. Anak bata. Bapak yang memelintir itu, Pak. Anak bata. Bapak yang memelintir loh. Bapak yang memelintir. Aku baca ya. 3 tahun lamanya orang tinggal aman dengan tidak ada perang antara Aram dan Israel. Pada tahun ketiga pergilah Yosafat Raja Yehuda kepada Raja Israel. Berkatalah Raja Israel kepada pegawai-pegawainya, tidak tahukah kamu bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita, tetapi kita tinggal diam saja dan tidak merebutnya dari tangan Raja negeri Aram. Lalu kata Yosafat, maukah engkau pergi bersama aku untuk memerangi Ramot Gilead? Jawab Yosafat kepada Raja Israel, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku, kudaku dan kudamu. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Itu kata nabi yang 400, nabi palsu itu. Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaranya kita dapat meminta petunjuk? Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang yang dengan perantaranya dapat diminta petunjuk Tuhan, tapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Himla. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istananya. Katanya, jemputlah Mika dengan segera. Sementara Raja Israel dan Yosafat Raja Yehuda duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat penggirikan di depan pintu gerbang Samaria. Sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Nabi itu siapa? Nabi palsu itu. Maka Zedekiah bin Kena'a membuat tanduk-tanduk besi lalu berkata, beginilah firman Tuhan, dengan Anak ini bata, kamu baca itu namanya. Itu bukan menjawab, itu membaca. Biar karena aku udah menjawab tadi, Pak. Bapak memelintir, aja baca begini. Sudahlah, kalau Bapak nggak bisa menjawab, sudahlah. Artinya begini dong. Artinya begini, Pak Ustadz. Kalau Tuhan memakai iblis, itu haknya Tuhan. Karena Tuhan itu tuannya iblis. Tapi kalau nabi dari itu, tapi cara-cara iblis, dengan cara-cara iblis, Tuhan mengizinkan iblis, Pak Ustadz. Tapi dengan cara-cara jahat, dengan cara-cara jahat. Sekarang begini, iblis membuat Tunggu dulu, Tuhan bisa tidak melakukan dengan cara jahat? Bukan hanya dengan cara jahat, dengan cara apapun Tuhan melakukannya kalau Tuhan mau. Itu bahaya. Alwan. Contoh seperti ini, Alwan. Melakukan dengan cara jahat, apa bedanya Tuhan dengan setan? Nah, ini dia kemana diskusi kayak gini. Gini loh, Ustadz. Ketika iblis membuat Ayub sakit, itu cara jahat atau cara baik itu? Cara jahat kan? Tapi itu atas izin Tuhan. Itu bukan cara jahat. Cara jahat dong membuat sakit. Masa enggak jahat membuat sakit? Begini, sakit itu perspektif kita. Sakit itu perspektif kita. Ini saya tidak tahu itu kalau kita muslim sampai ya. kurapan, sampai hartanya habis Kalau semua. muslim, dengarkan gini. Kalau kita di muslim, sakit itu belum tentu musibah.
Musibah, kalau Ayub musibah Pak Ustadz, anaknya mati Kalau- semua. ya, mungkin kita beda perspektif di situ, tapi kalau di Muslim, Coba baca dulu Ayub, itu bisa sebentar, jadi- sebentar dulu Bang Alwan. Gini aja deh, gini aja biar ada titik temunya, biar ada titik temunya. Menurut aku, Tuhan bisa menggunakan seluruh alam semesta ini termasuk iblis. Itu menurut aku. Kalau Pak Ustadz bilang sesat, ya udahlah. Kalau menurut aku, iblis pun berhak diperintah oleh Tuhan. Tuhan berhak memerintah iblis. Itu kalau menurut aku. Nah sekarang, kalau menurut saya nanti sebentar baru ke Ya, poin ya. kamu. Kalau Ya. menurut saya Tuhan tidak mungkin menggunakan cara-cara setan. Karena itu jelas harus beda. Kalau Tuhan menggunakan cara-cara setan, menggunakan Ya sudah, roh berarti dusta. Tunggu dulu, belum selesai. Kalau Ya, Tuhan ya. menggunakan roh dusta, berarti Tuhan tidak kreatif, tidak lebih pintar Ya. dari setan. Setan Ya. itu menggunakan cara-cara licik karena dia memang licik dari sananya. Tuhan kan maha baik. Tuhan tidak Ya mungkin sudah. menggunakan cara-cara licik, karena kalau Ya. dia menggunakan cara-cara licik, otomatis dia setara dengan setan dan dia tidak kreatif dan dia tidak punya nur cahaya baik untuk bisa mengalahkan setan. Karena caranya sama. Apa bedanya Ya. Tuhan dengan setan? ya, ya udah berarti dua pendapat Pak Ustadz, biar penonton yang menilai kan begitu. Oke, Kalau menurut oke. kalau menurut aku, kalau menurut Pak Ustadz seperti itu ya sudah. Ngapain kita bantah agama orang? Tapi kalau menurut agama Kristen, Tuhan berhak Ya, amin mengatur saja. seluruh. Sebentar Pak Ustadz. Tuh menurut agama Kristen, Tuhan berhak mengatur segala alam semesta ini, termasuk iblis. Yang Tapi tidak Tuhan boleh tidak itu, bisa mencabut nyawa, tidak berhak dia cabut nyawa. tidak mau. Cuma iblis. Bukan tidak berhak, tidak mau. Ya, ada. Kan tadi bilang bisa apa saja gitu. Iya, kalau dia mau, ini kan cerita kalau dia mau. Gini Oh deh. begitu, ya, Yang tidak boleh itu, yang tidak boleh itu, nabi dari Tuhan diperintah iblis itu nggak boleh. Enggak, itu Tuhan agak lain itu rasanya. Tuhan kok menggunakan cara-cara setan. Tuhan menggunakan semuanya, Pak. Makanya aku bilang biar Kurang penonton kreatif yang Tuhannya. menilai. Makanya aku bilang biar penonton yang menilai. Yang tidak boleh itu nabi Ya, dari kalau Tuhan mereka, disuruh kalau mereka iblis. dukung anak bata itu agak lain juga berarti yang dukung itu. Ya sudahlah, ya sudahlah. Sekarang Muhammad diperintah iblis, pembenarannya kayak mana itu? Oke, Mana kalau diperintah dikatakan iblis? Kalau dikatakan itu perintah, itu tidak. Itu permintaan. Tetapi Nabi Muhammad itu dia tidak akan melakukan sesuatu kecuali dapat restu dari Allah. Dikatakan dia tidak melakukan segala sesuatu kecuali diperintahkan oleh Allah. In huwa illa wahyu yuha. Begitu sederhana. Dia Ketika kan Nabi. gini Ustaz. Semua tindakan Ketika dia iblis, itu atas izin Tuhan. ya gini Pak Ustaz. Bentar, Ketika izin iblis Tuan ini- Abata. Ustaz, Ya. itu referensinya coba hadis riwayat Bukhari Ustaz 3571 Ustaz. Yang saya bikin itu Ustaz, itu referensi dari anak yang anak bata itu jawabannya. Karena Ya, coba. yang di Abu Daud tadi itu kayaknya kurang sahih Ustaz. Kurang sahih itu yang dibaca Palsu itu. Iya. Berarti palsu udah selesai. Kalau palsu Sabar selesai. anak bata. Kita meluruskan anak bata biar nggak gagal paham. Oh iya, coba Ustaz referensinya di judul Ustaz. Framingnya Iya. dipaksakannya. Giliran orang lagi Makanya aku bilang tadi, Pak Ustaz, kalau hadis Abu Daud palsu Giliran tadi selesai. Bible sedang diapakan, kau sibuk sekali, kau menghalang-halangi. Ini mau dijelaskan apa yang ada dalam Islam. Kenapa kau halangi juga? Harusnya kau diam, kau dengarkan juga. Yang adil dan fair. Iya, benar Ya, Bang. ya, Berarti kalau palsu. Ini bagus ini referensi dari hadis Bukhari yang dikirimin. Di sini lalu mereka meminta kepadaku tentang, maka aku memohon kepada Allah. Di situ poinnya. Nabi akhirnya meminta kepada Allah. Poinnya di situ bukan jin iblis yang menyuruh, tapi jin iblis ini meminta. Diperintah Maka Allah. Kan Nabi yang meminta, kita tidak baca meminta ke hadisnya Allah. ini. Gitu. Saya tidak hafal soal ini, minta maaf ini ya, saya tidak hafal ini hadis. Iya, berarti Tadi Ustaz makanya berarti- saya sabar anak bata. Makanya tadi saya udah bikin juga gitu Ustaz, maksudnya biar lari ke situ. Saya pikir Ustaz enggak ada Allah. Enggak, saya pikir anak baca ini harusnya dia kalau baca ini dia harus paham sendiri lah. Maka aku memohon kepada Allah, berarti Nabi kan meminta kepada Allah setelah permintaan jin itu. Itu makanya aku Artinya bilang Pak Ustaz. Berarti Ya, Abu jujur Daud lah. 35 itu palsu, kan kayak gitu. Oh, bukan palsu Sahih gitu. Bukhari Salah kau. 3571. Tidak begitu. Hadisnya begitu. juga ada di Palsu Abu dia. Daud. Hadisnya juga ada di dalam Sahih Bukhari 3571. Di situ Yang mana yang dikatakan- benar?
Dengar dulu. Hadis dengar yang apa? Ini di hadis Bukhari kan dijelaskan hadis yang kau Hadisnya tadi sama, kau yang tapi kau bukunya beda, munculkan bukunya tadi. beda. Iya, dijelaskan Iya, berarti lebih Bukhari detail. itu yang benar kan? Berarti Bukhari itu yang benar. Kalau Benar, di Batak. kau tadi anak Batak paham nggak anak Batak? Kau kan bertanya, apakah jawabannya hanya di ayat itu? Ketika kita bertanya samamu, kau menjawab di ayat lain. Nah, Aku ini tadi ada di hadis bertanya lain. ayat 35 loh. Iya, Yang kutanyakan tadi jawabannya ayat 35. itu ada di hadis Bukhari. Berarti yang mau Bukan 35 setiap palsu. Bukan setiap kau bertanya dia Abu Daud, jawabannya dia Abu Daud. Gak kayak gitu Iya, berarti Abu Daud itu jawabannya. palsu. Begini ya, nak Batak izin ya kawan. Berarti palsu Abu Daud itu. Nggak mau mendengarkan Udah jawaban. biar selesai kita ini bilang aja Abu Daud ya, palsu. Bang, Batak saya jelaskan. Yang Izin, benar. izin. Rudi, Izin saya Rudi, jawab. tolong diam dulu, dengarkan dulu, ada penjelasannya. Kalau kau mau sabar, iya, mau iya. tahu, kau diam mendengarkan. Tapi kalau kau menghalang-halangi, berarti kau memang sengaja memframing. Ya, anak Batak begini, mungkin ini Tampilkan kalau kau bagus, baik. ketidaktahuan anak Batak ya, dipikirnya kalau Abu Daud itu kitab sendiri, Imam Bukhari atau kitab Sahih Bukhari itu kitab sendiri. Itu sama-sama kitab hadis, tapi dari perimet yang berbeda, tapi kadang hadisnya sama. Tapi dikutip di buku yang satu, dikutip juga di buku yang lain. Gitu loh. Seharusnya anak Batak ini sudah baca dengan seksama hadis itu. Ya, hadis itu jelas ini, saya barusan baca ini ya, ujungnya di situ dikatakan maka aku memohon kepada Allah, begitu. Jadi ada di sana Allah di sana yang dijadikan sebagai final decision, keputusan terakhirnya kepada Allah. Ini terima kasih nih yang Dimo mungkin framing. Saya tidak tahu hadisnya. Saya juga harus ya. Iya, tadi udah ke bawah semua Ustaz Abu sama Ustaz Alwan udah ke bawah semua tadi Iya, ya iya. Abu Daud tadi. Itu makanya aku bilang Bang, berarti Abu Daud 35 itu kurang bagus gitu ya, kurang sohih gitulah. Bukan, itu tidak paham namanya. Berarti Tarafnya penyampaian hadis anak Bata. Jadi gini anak, Iya, anak Doif. Bata. Hadis, dengar dulu. Hadis itu ya disampaikan melalui beberapa sumber yang Iya. mendengarkan hadis tersebut disampaikan. Jadi bukan hanya satu. Satu hadis mungkin mengandung satu informasi yang tertinggal atau yang berlebih. Makanya hadis itu dikonfirmasi dari beberapa periwayatan yang isinya mengarahkan kepada yang sama. Kalau hanya satu tunggal saja, ini lemah. iya, Dia lemah harus itu banyak. bisa dikatakan palsu itu. Oh, tidak bisa, bukan begitu. Ada isi di dalamnya. Nah, setengah palsu, setengah palsu. Nah, gini, Enggak gini, begitu, gini. jangan paksakan. Enggak Ada- palsu. ada Kalau jenis Kayak palsu- mana hadis itu. lemah itu kayak mana sih lemah itu? Nah, Lemah makanya itu kayak kalau mana kau sih? Makanya kalau kau mau tahu kau dengarkan. Ada Bisa, ilmunya mau bisa. disampaikan Coba, kau coba, ngomong. coba. Tidak bisa 5 menit orang belajar itu, makanya bingung, harus butuh waktu. Makanya ada ilmu tersendiri namanya mustalahul hadis. Ya, Islam ini bukan agama karbitan. Orang satu hari belajar langsung pintar, tidak bisa begitu. Intinya kamu salah paham, kamu tidak memahami dengan baik. Itu saja poinnya. Jadi selesai ya. Saya rasa kita sudah jelas. Ya udahlah. Tadi Ya udahlah, ya udah, ya sudah, Agak- kita bahas agak- yang lain agak- aja, ya Tapi sudah. anak baik, agak lain rasanya. Tuhan kok tidak kreatif banget, itu harus pakai cara-cara setan juga. Kan Ya ini sudah, ya sudah, biar penonton yang menilai, biar penonton yang menilai. Iya kan tadi gua ada bertanya kan sama Ustaz Alwan. Sekarang saya sekarang saya sebagai host bertanya kepada Anda. Boleh nggak? Baik. Boleh, 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 Oke, boleh. sebelum host tanya, saya ingin tambahkan sedikit dari tadi ya. Siap, Di Ustaz. dalam surah Al-An'am ayat 130, Allah berfirman, "Ya ma'syaral jinni wal insi, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza." Qalu syahidna ala anfusina wa gharratuhumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirun. Allah berfirman, wahai golongan jin dan manusia, tidaklah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini. Mereka menjawab, ya kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Artinya apa? Di kalangan jin mereka memiliki kehidupan layaknya manusia. Nah, hadis tadi ketika ada konfirmasi dari jin bahwasanya ini rezeki kami nih disampaikan kepada Nabi. Lalu Nabi menyampaikan kepada Allah. Seperti dalam hadis yang dibacakan tadi,
Bukhari 3571. Karena masing-masing Allah perintahkan di kalangan mereka sendiri. Setiap keadaan yang berkaitan dengan jin pasti diinformasikan oleh mereka, seperti lubang. Lubang itu tempat apa namanya, jin ya, Ustadz ya. Jangan kencing di lubang itu kan. Ya, tempat jin untuk bertelur atau apa ya, Di lubang tuh. Masalahnya pengetahuan tentang hal ini di Kristen tidak ada. Tuhan itu menciptakan beberapa makhluk, malaikat, ya, jin, manusia. Nah, tetapi yang dibebani itu malaikat, manusia dan jin untuk beribadah. Dan di antara mereka ada yang ingkar kepada Allah. Sama dengan manusia. Ketika perintah itu datang, ada yang ingkar. Contohnya seperti Kristen, ya, disuruh sembah Allah malah sembah Yesus gitu. Ada yang ingkar. Gitu. Dapur ya. Sebenarnya Sama. ada yang ini loh, ada yang tadi mau saya tambahkan Ustaz Abu Hadi. Nah, Tadi kan Tuhan itu menggunakan roh dusta untuk menyesatkan Lah dia udah kabur, Ustaz. iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah kabur dari kemarin. Dari kemarin. Ya di review Karena aja. saya mau bertanya tadi sebelumnya. Tapi yaudah, biar yang nyimak paham semua Ji, biar dia dulu Ji. Nah, jadi kan Tuhan itu kan dia bilang tidak apa-apa Tuhan menggunakan cara setan. Itu agak menurut saya agak lain ya. Kenapa lain? Karena Tuhan itu kan harusnya simbol kebaikan, simbol dia harusnya menjadi cahaya kebaikan. Dia beda dengan cara-cara setan. Cara-cara setan kan menghasut, menghina, ya, membisiki hal-hal buruk, memasukkan roh kedustaan. Kenapa Tuhan malah bertindak seperti itu? Yang kedua parahnya begini, ini parahnya. Di Yeremia, cuman dia kabur duluan ya. Di Yeremia, Tuhan yang sudah berbohong itu akhirnya dibunuh. Dia yang kasih masuk roh dusta. Akhirnya nabinya bohong, dibunuh. Coba. Jadi ini kan tadi dia bilang itu nabi palsu, apa tidak ada narasi begitu. Dia masukkan ke semua nabinya. Kalau kita baca ya di dua raja tapi ya sudahlah, itu kan kepercayaan dia bahwa Tuhan bisa bertingkah seperti setan. Nah ini bahaya sebenarnya nih. Tuhan bertingkah seperti setan, ini bahaya. Dan satu lagi Pak Ustaz Alwan, bahwasanya cara-cara setannya memang licik seperti yang dilakukan anak bapak tadi, memframing. ini mau saya ini tadi Ustaz Alwan. Betul. Ini mau saya antam dengan cara yang sama tapi Ustaz. Gimana? Gini, karena jam berapa ya disalibkan? Ada 3 persepsi di sini. Ya, A Jam 9, Markus 15:25 jam 9. jam Yang 12, B jam 12 kata Yohanes Jam dia 3. bersalib. Yang C Matius mengatakan jam 3. Dia berteriak dengan nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Yang mana yang betul di dalam ketiganya? Sama-sama murid yang terdekat dia. Gini, sedikit saya tunjukkan ya. Kalau Yesus itu adalah Waalaikumsalam. Mana nih, saya pindah bahasa dulu. Kalau Yesus dia adalah Tuhan, kenapa di Matius 4 ayat 2 kenapa dituliskan Yesus bukan Tuhan? Dan setelah berpuasalah 40 hari, itu 40 kedagingan. datang 40 malam, akhirnya laparlah Tuhan. Nah, kalau dia ganti Yesus adalah Tuhan, ada Tuhan lapar. Iya, itu kedagingan tuh. Ini Masalahnya di situ larinya. Kedagingan. Sebenarnya mereka itu nggak maha tahu, ya, nggak maha tahu. Ada di dalam 1 Korintus 4:18 kalau nggak salah itu juga. Maka Tuhan bilang, tunggu saya turun dulu, saya lihat ini apakah betul atau tidak. Nah di sini juga lucu di 1 Raja-Raja. Tuhan lagi mau berbicara konfirmasi dulu ini. Ya, siapa yang mau maju ini? Ayo. Siapa yang mau maju nih kata Tuhan kan? Siapa yang mau maju kira-kira? Lalu ada seseorang yang berbicara, oh si ini aja kan gitu. Ini lucu. Inilah kelicikan para iblis jin laknatullah. Nih, ketika menerjemahkan Bible mereka dalam bahasa Indonesia, dia pintar menempatkan kata Yesus di mana, kata Tuhan di mana.
Nah, ketika terjadi kelaparan, nggak mungkin lah kalau saya pasang sisip di sini Tuhan, masa Tuhan lapar kalau orang baca. Yang ku cari Itulah itu Yesus. bang, yang ku cari itu di mana saklarnya, di ketek atau di mana itu? Tiba-tiba bisa saklar take on, itu posisi saklarnya di mana? Atau mereka menarasikan Tuhan mereka itu kayak Roblox, bongkar pasang. Iya, jadi kadang-kadang Tadi mereka udah- rombak, kadang-kadang mereka pasang. gitu. Iya, macam tadi tuh hadis mau dipelintir dia tuh, udah ketahuan pas dia baca Daud tentang tulang, dia udah paham. Gini loh.